Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian tetap semangat, sehat selalu, dan ceria. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas subtema 1 tetap dengan tema 6, pembelajaran 5 dan 6. Kelas 5 ya tentunya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Siswa mampu memahami tangga nada secara umum. Siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat dan mudah dimengerti. Bacalah teks di bawah ini. Setelah kalian membaca teks di sini, ada Siti dan ibunya. Siti membantu ibunya memasak di dapur. Apakah kalian ingat sumber energi apakah yang mereka gunakan? Benar sekali, sumber energi panas yang mereka gunakan yaitu adalah api. Ingat ya, sumber energi panas api. Setelah membaca, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini ada orang yang merebus air, yang mana ada 2 kompor dan 2 panci yang berisi air. Gambar yang A, pancinya lebih besar dan airnya separuh. Sedangkan panci yang B, pancinya lebih kecil dan airnya penuh. Kedua benda ini sama-sama direbus di atas kompor yang sama besarnya. Setelah kalian lihat ini, menurutmu panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Setelah kalian amati, menurut kalian tuh panci yang mana yang akan mendidih terlebih dahulu? Benar, panci yang akan terlebih dahulu mendidih yaitu panci B. Paham ya? Panci B. Pasti kalian tanda tanya, mengapa kok panci B yang akan mendidih terlebih dahulu? Perbedaannya di sini. Panci A karena berisi air yang separuh tapi pancinya lebih besar, memerlukan waktu yang lebih lama. Dikarenakan panci A memiliki wadah yang lebih besar dan air yang lebih banyak, walaupun di atas kompor yang apinya sama besarnya. Sedangkan panci B memerlukan waktu yang lebih sebentar, dikarenakan panci B memiliki wadah yang lebih kecil dan air yang lebih sedikit, sehingga membuatnya cepat mendidih. Inilah perbedaannya. Kalian bisa mencoba di rumah untuk merebus kedua air dengan ukuran wadah dan takaran air yang berbeda. Di sini ada percakapan antara Dayu dan siapa ini? Dayu dan Lani. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Yuk kita cari tahu. Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari?
Di sini Ibu akan membahas tentang perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat suatu panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dalam kehidupan kita sehari-hari dapat mengubah beberapa benda, yaitu ada dua. Karena energi panas dapat mengubah beberapa benda, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemuaian, dan yang kedua adalah penyusutan. Ibu akan bahas satu persatu ya. Apa maksud dari kedua ini? Pemuaian, perlu diingat pemuaian, perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Jadi, benda yang terkena panas apabila bertambah panjang, lebar, luas, atau volumenya, maka benda tersebut mengalami pemuaian. Ingat, pemuaian. Sedangkan penyusutan merupakan kebalikan dari pemuaian. Penyusutan sendiri itu merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi kalau terkena suhu dingin itu benda tersebut akan menyusut, akan berkurang, baik itu panjang, lebar, luasnya. Misalkan suatu benda yang dipanaskan, kemudian dia dibiarkan di tempat yang dingin, maka benda itu bisa ada yang menyusut. Contohnya seperti ini. Benda yang mengalami pemuaian ataupun penyusutan terjadi pada benda logam, udara, dan air. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak benda yang mengalami pemuaian maupun penyusutan. Benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan yaitu biasanya terjadi pada kaca jendela, ban sepeda motor dan mobil, kabel listrik atau telepon, gelas kaca, rel kereta api maupun termometer. Nah, pasti di dalam pikiran kalian tuh, kok bisa ya kaca jendela itu mengalami pemuaian dan penyusutan? Nah, ataupun ban sepeda motor, kabel, gelas kaca, rel, termometer, kalian pelajari sendiri pada halaman 52 buku paket siswa yang telah Ibu berikan pada kalian. Kalian di situ bisa membaca mengapa keenam benda ini bisa mengalami pemuaian maupun penyusutan. Baca dengan baik ya di halaman 52. Selanjutnya Ibu akan membahas Coba perhatikan gambar di bawah ini. Siapa yang tahu alat musik apa ini? Siapa yang ingat? Benar, alat musik ini disebut gamelan. Terbuat dari apakah benda ini? Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Jadi timah dan tembaga itu termasuk logam. Jadi ukuran dan perbandingannya dari ketiga ini bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Jadi, untuk membentuk sebuah gamelan dengan tiga karakter atau tiga bentuk yang berbeda ini memerlukan suhu yang tinggi, kalor yang tinggi untuk dapat dibentuk yang disebut dengan peleburan. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis.
Sudah Ibu jelaskan, nada pentatonis itu terdiri dari 2, pelok dan selendro. Contoh lagunya yang menggunakan gamelan atau yang menggunakan nada pentatonis yaitu Cincang Keling. Kalian bisa melihat di buku kalian bagaimana syair lagu Cincang Keling. Nah, Ibu di sini memiliki 2 gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Kira-kira di manakah tempat kedua gambar ini? Benar, kedua gambar ini terletak di jalan raya. Setelah kalian amati, apa sih perbedaan dari kedua gambar ini? Ibu bahas satu persatu ya. Pada gambar A, di jalan rayanya lalu lintasnya sangat tertib sekali. Sedangkan di gambar B, lalu lintasnya tidak tertib atau acak-acakan. Sebaiknya apabila kita melintas atau menggunakan jalan raya, patuhi aturan-aturan yang berlaku. Kita akan terselamatkan atau selamat apabila mematuhi aturan yang berlaku. Pada gambar A, sangat tertib sekali, sedangkan pada B, sangat tidak tertib. Menurut kalian, manakah gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Apakah kalian sering menjumpai lalu lintas yang seperti ini? Pastinya ada ya. Pernah merasakan lalu lintas seperti A dan pernah merasakan juga lalu lintas seperti B. Menurut kalian yang mana? Ayo yang tertib. Gambar A. Gambar A merupakan masyarakat yang tertib dalam melakukan atau menggunakan lalu lintas di jalan raya, sehingga keamanan bagi anak-anak selalu terjaga untuk melintas. Sebelumnya, Ibu akan sebutkan definisi dari tanggung jawab. Apa sih yang dinamakan tanggung jawab atau definisi pengertian dari tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Jadi tanggung jawab itu perlu kalian garis bawahi, sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab itu merupakan dari kewajiban. Kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan, yang mana pelaksanaannya dikerjakan tanpa suatu paksaan dari orang lain. Itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Apakah dalam kehidupan kalian sehari-hari sudah melakukan tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah? Ibu berharap kalian bisa bersikap tanggung jawab dalam segala hal. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab sesuai dengan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu yang mencontohkan sikap tanggung jawab pada sila pertama, yaitu menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agama serta menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Pada sila kedua, contohnya, tolong-menolong antar teman, menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Sila ketiga, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan sebagainya, serta menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Pada sila keempat, contohnya yaitu mengutamakan musyawarah mufakat serta mendengarkan pendapat teman. Adapun contoh sila kelima yaitu menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan sekolah. Ini merupakan salah satu contoh dari sila pertama sampai sila
kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contoh yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang definisi dari teks eksplanasi. Sekarang kita realisasikan bagaimana sih cara membuat teks eksplanasi itu. Caranya yaitu yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, setelah membaca teks kalian itu, tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Setelah menentukan kata kunci, kalian menemukan tentang ide pokok dari setiap paragraf. Setelah menemukan ide pokok, kalian menyusun atau susun ide pokok menjadi sebuah bacaan. Mari kita coba bersama-sama, Ibu berikan contohnya. Bacalah teks di bawah ini, ada 2 paragraf. Setelah kalian membaca ya, amati baca, kita menjawab apa sih kata kunci dari teks ini, dari kedua paragraf ini. Kata kunci paragraf pertama yaitu tentang tanggung jawab warga negara. Jadi kata kunci yang pertama yaitu paragraf pertama setelah kalian membaca kata kuncinya tanggung jawab warga negara. Apakah ide pokoknya setelah kalian membaca? Ide pokok paragraf 1 yaitu pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Sekarang kita tentukan yang untuk paragraf kedua. Apa sih kata kunci dan ide pokoknya? Ternyata kata kunci paragraf kedua itu sama. Tanggung jawab warga negara khususnya yaitu sebagai seorang siswa. Itu kata kunci yang kedua. Adapun ide pokoknya ya pasti berbeda dong dengan paragraf 1. Ide pokok paragraf kedua yaitu sebagai seorang siswa, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Lah, teks eksplanasi kalian sudah melakukan langkah atau cara dengan ketiga cara itu. Sekarang apakah sih tentukan teks eksplanasi yang terakhir? Bagaimana cara meringkasnya? Ringkasan teksnya merupakan gabungan dari ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2. Ringkasan teksnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Adapun sebagai seorang siswa, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Jadi ringkasan teksnya itu menggabungkan ide pokok dari setiap paragraf menjadi satu. Itu merupakan ringkasan teks. Kalian nanti coba ya, mencoba sendiri ketika Ibu memberikan tugas atau pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Nah, materi sudah Ibu berikan. Sekarang ini ada 10 soal yang Ibu berikan pada kalian. Jawab dengan baik dan benar. Kalian tidak usah mencari jawaban di Google maupun di mana. Kalian cukup mencari jawaban pada video-video sebelumnya. Video tema 6, subtema 1 dan 2, video 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Semua jawaban ada di dalam video tersebut. Tidak usah mencari di Google, mencari di ruang guru, ruang apa, dan lain sebagainya. Ibu tidak mempersulit kalian. Silahkan jawab dengan baik. Semoga
ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan dimudahkan dalam menjawab soal. Ibu ucapkan terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.